Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk tarikh 24, tinggal beberapa hari lagi kita masuk Idul Adha. Oleh sebab itu harokah kurban harus sudah mulai digiatkan untuk melakukan kurban pada hari yang telah ditetapkan nanti. Hadirin sekalian, kurban yang kali ini kita lakukan punya makna yang khusus, karena dalam kondisi yang hampir banyak orang tidak bisa mendapatkan sumber makanan pokok yang mumpuni. Oleh itu, mari kita lakukan kurban ini dengan semaksimal mungkin. Untuk kurban kali ini, daging dan beras kita tambah. Daging sedapatnya nanti, kemudian beras kita tambah. Yang lalu kalau tidak salah 3 kilo. Sekarang kita bulatkan menjadi 5 kilo. Kita mempunyai sasaran penerima kurban kurang lebih 2.000. Berarti kita harus menyiapkan beras 10 ton. 10 ton ini maknanya harus disiapkan paling sedikit 10-11 ton gabah. Ini harus dipersiapkan mulai sekarang. Kemudian daging sapi cukup banyak, domba ada, kambing banyak. Maka kambing-kambing yang akan dijadikan binatang kurban kita kumpulkan mulai sekarang. Juga sapi yang akan ditetapkan sebagai sapi kurban kita siapkan mulai sekarang. Jadi dalam tanggal 31 itu semuanya sudah tersedia dalam keadaan sehat. Itu tentang kurban. Lain-lainnya kita harap semua yang ada di kampus tetap mematuhi protokol yang ditetapkan di kampus, khususnya pelajar yang baru datang. Jangan membawa kebiasaan di rumah, harus cepat berubah masuk ke dalam kampus yang mempunyai kredo orhiba, orde hidup baru. Pada pelajar yang masih mempunyai keinginan untuk pulang, pulang saja dan jangan kembali.
Andainya umpamanya masih pengen pulang saja, dan jangan kembali lagi. Seperti yang kemarin ada 3 orang dari Jakarta itu pulang tidak ketahuan. Nah, lebih baik minta izin baik-baik, saya pulang, diizinkan dan diberi catatan tidak boleh kembali ke Ma'had lagi. Ini musim seperti ini, musim wabah, kita tidak boleh main-main menangani kehidupan yang seperti ini. Kita berani mewujudkan kehidupan seperti ini karena kita mengikuti tata cara sehat. Dulu orang menghadapi penyakit selalu mencari obat. Itu kebiasaan masa lalu. Kemudian dihadapkan pada situasi seperti sekarang, COVID Corona yang belum ditemukan obat, belum juga ditemukan vaksin. Ini semestinya pikiran kita jangan terlalu suntuk memikirkan obat dan vaksin karena memang belum ada. Maka yang harus kita hadapi sekarang meningkatkan kesehatan orang sehat, bukan mengobati orang sakit. Mari kita dalam kampus ini meningkatkan kesehatan unsur kampus semuanya. Penghuni kampus yang sehat ini mari kita tingkatkan lagi kesehatannya. Sudah kita tempuh vaksin flu. Sana sini ada yang tidak cocok, silakan yang tidak cocok nggak usah masuk ke kampus sini. Kita sudah punya bukti. Kita tidak mendengar dehem ringan pun tidak kita dengar. Orang kumpul segini banyak, kita mendengarkan batuk saja tidak ada. Ini namanya meningkatkan kesehatan orang sehat, bukan mengobati orang sakit. Musim seperti ini, sakit apapun cenderung bahaya. Vaksin kita lakukan, kemudian manusia itu harus punya daya tahan tubuh, fisiknya harus tahan. Dengan olahraga itu tambahan. Olahraga itu tambahan. Berjemur tambahan. Yang paling diperlukan oleh tubuh adalah input makanan yang bisa mendukung ketahanan tubuh. Kita sungguh cepat bisa merubah kebiasaan makan nasi dengan sayur asem, campur jadi satu, mana nasi mana sayur asem. Kita berubah secara total, tidak lagi masak nasi tapi mengoven gandum menjadi roti. Gandum yang kandungan 80%, 10% biji-bijian lain yang semua bernutrisi, kemudian ada campuran minyak-minyak yang terjamin. Ternyata hadirin, hari ini dan beberapa hari yang lalu
informasi tentang penelitian makan gandum utuh malah sudah ditulis mencegah COVID. Berapa cepat kita, betapa cepat kita ambil, sambil tidak memiliki basis gandum. Kita tidak nanam gandum, baru meneliti, sudah berani menetapkan, sambil belum tahu di mana sumber gandum. Namun siapa yang sungguh-sungguh, dia menemukan. Hari ini kita sudah punya stok untuk 1 tahun 450 ton yang kita masukkan setiap pekan. 20 ton, 20 ton. Kalau kurang 25. Tapi stok kita sudah ada 450 ton. Jangan tanya dari mana. Kita minta gandum yang coklat, kita minta gandum yang putih, digabung menjadi kelabu yang rasanya lezat. Makan roti yang dahulu dalam benak kita kok seperti orang londo, panganane roti. Londo itu rotinya beda, nggak seperti roti kita. Roti londo baru belakangan, duluan kita memakan roti yang seperti ini. Orang Amerika baru dikerahkan untuk makan roti seperti roti az-zaitun, gandum utuh 80%. Kok cuma 80%, 100% bisa nggak? Bisa. Tapi nanti unsur-unsur vitamin A dan lain-lain kurang tinggi, ditambahkan. Maka ini namanya meningkatkan kesehatan orang sehat. Kalau orang sudah sakit, susah dikasih makan apa juga lidahnya tidak menerima. Nah, oleh itu langkah kita ini bukan selangkah lebih maju. Memang langkah kita ini langkah kanan. Apa langkah kanan itu? Mujur. Mujur itu apa? Tidak salah, tidak merugi. Saudara-saudara, dalam situasi seperti ini kita bisa mendatangkan ikan sumber omega 3 cukup banyak, sekali masuk 10 ton. Maka dapur sudah tidak boleh lagi makan ikan yang beli dari laut, baik itu teri, apa semua, itu semua jangan dimakan. Makanlah ikan dari laut dalam, dan makanlah lele atau patin yang beratnya sudah 5 kilo, dimakan dagingnya. Semakin untuk menambah kemampuan bertahan sehat. Baru tambahannya olahraga. Olahraganya bukan sekedar melangkah, tapi punya tujuan untuk membugarkan fisik kita. Maka olahraga harus dikatakan wajib bagi individu, bagi person. Jangan pernah menganggap olahraga itu tidak baik. Wajib. Saudara-saudara, olahraga, pikiran kita akan terbuka. Karena apa? Banyak endorfin yang masuk. Memang ada penat, tapi ada gembira. Olahraga 1 jam, istirahat 1/4 jam, baru bergerak
untuk membersihkan badan di pagi hari. Pagi hari. Kalau saudara-saudara yang pagi hari kerja baik-baik, dan selepas kerja gerakkanlah dengan cara yang baik, walaupun sudah dalam pekerjaan itu berolahraga. Setelah itu, untuk meningkatkan kesehatan orang sehat, cukup tidur. Jangan kurang dari 6 jam. Kalau kurang dari 6 jam, umurnya pendek. Jangan pernah percaya bahwa siapa yang tidurnya banyak, rezekinya kurang. Jangan pernah percaya. Siapa bilang? Siapa yang tidurnya cukup, bangun paginya akan bergas. Setelah bergas, pikirannya maju ke depan. Setelah itu kerjanya semangat, produktif. Jangan pernah menganggap kurang tidur itu merupakan ciri-ciri orang yang takwa. Tidak. 6 jam paling tidak. Kalau cukup 8 jam, jangan lebih. Kelebihan tidur juga bontok. Bahasa Sundanya bontok. Bontok itu berek. Ditekan, ini enggak kembali tangannya. 6 jam, 7 jam, sehat. Makan bagus, olahraga cukup, tidur cukup, otak akan cemerlang. Itulah yang mengatakan umur panjang. Menghantarkan kita punya tujuan ke depan yang tidak pernah menengok ke belakang. Itulah yang membuat kita sehat. Dan kalau diukur hari, lebih banyak hari yang bisa kita pakai dalam hidup ini. Tapi kalau tidak sehat, sedikit hari yang dipakai orang itu. Umur sedang produktif, tewas karena tidak sehat. Wallahu a'lam bissawab. Hadza wallahu yar'ana wa yaghfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.